ya, ini pasien apakah mampu diberikan via oral, apakah pasien mampu diberikan via enteral atau bahkan kita berikan secara parenteral. Ya, kemudian pengetahuan tentang zat gizi ini sangat penting kita nilai. Ya, kalau memang pasien sepertinya, aduh, ini banyak yang miss dari pengetahuannya, tentu kita akan membuatkan sesuatu yang mudah bagi pasien. Ya, terutama ini bagi pasien rawat jalan. Kalau pasien rawat inap itu gampang ya, kita tinggal menilai pengetahuan zat gizinya. Kalaupun belum paham betul tidak apa-apa, karena semua diet yang akan kita berikan pada saat perawatan itu sudah terukur ya, sudah terkontrol. Tapi kalau pasien pulang ini harus kita cek ya. Kalau misalnya belum bagus pengetahuannya, banyak yang miss, ini tentu kita harus perbaiki ya. Kalau jadi biasanya pasien kita berikan catatan ya, kita catatan untuk pasien ikuti ya. Jadi ini pentingnya kenapa harus kita nilai ya pengetahuan pasien tentang zat gizi. Nah, kemudian data objektif apa saja? Jadi tentu ya, pasien kan kita hanya lakukan anamnesis pada pasien, ya. Nah, terus objektif seperti apa? Nah, itu tadi kebiasaan makannya pasien seperti apa, ya. Jadi kalau misalnya, oh pasien ternyata tidak suka makan sayur misalnya, ya, berarti ini objektif. Ya, kemudian selama 3 hari berturut-turut dari recall yang kita lakukan, yang kita lihat ya, ini pada saat pasien dalam perawatan, ya. Jadi pada saat pasien sedang dalam perawatan, ini kan sudah kita bisa recall, ya, 3 hari berturut-turut. Nah, itu adalah data objektif. Kemudian kebiasaan makan dan asupan makan sebelumnya, ya. Nah, ini juga tentu kita bisa lihat dari mana, dari penyakitnya. Ya, jadi itu data objektif. Nah, yang paling harus ada dalam data yang kita dapatkan adalah antropometrik. Ya, jadi karena pasti setelah kita anamnesis, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik yang utama pada gizi itu adalah antropometri. Ya, timbangan berat badannya pasien, ya, tinggi badan atau panjang badan. Kalau tidak bisa kita timbang berat badannya, ya mungkin kita hanya ukur lingkaran atas, ya. Terus kemudian kita lakukan penaksiran berat badan berdasarkan lingkaran atas. Kalau misalnya di RS yang kita tempati ada timbangan duduk atau timbangan di tempat tidur, tentu lebih bagus lagi. Tidak perlu kita mengukur segala macam, ya. Yang pertama ya, kalau objektif yang paling utama harus ada antropometrinya. Kenapa? Itu kita pakai untuk menentukan status gizi. Ya, pertama untuk menentukan status gizi, yang kedua untuk menentukan ya berapa protein yang harus kita berikan. Ya, jadi kita harus tahu berapa berat badan ideal. Berat badan ideal kita dapatkan dari tinggi badan atau panjang badannya pasien. Nah, kemudian kalau kita mau menghitungkan berapa kebutuhan nutrisi pasien, tentu kita harus menghitung ya, menghitung berapa berat badannya pasien ya, sama tinggi badan, kemudian usianya ya, kita semua nanti kita masukkan dalam sebuah rumus untuk mendapatkan berapa perkiraan ya kalori yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian data berikutnya yang merupakan data objektif adalah laboratorium. Jadi semua nilai laboratorium itu kita harus analisa. Ya, mulai dari darah rutin ya. Ya, kalau darah rutin kan pasti ada HB-nya bagaimana, apakah pasien anemia atau tidak ya, ada leukositosis atau tidak ya. Terus bagaimana TLC-nya bagaimana ya, pasien ya, jadi neutrofilnya, limfositnya bagaimana. Ya, tentu kalau limfosit ini berkaitan dengan ya, jadi kalau ada darah rutin biasa kita juga periksa diff count ya. Jadi hitung jenis ya, kita bisa lihat di situ berapa dia punya limfosit ya. Nanti kita bisa menghitung berapa dia punya ini TLC, berapa status imunnya pasien ya, bisa dari situ secara sederhana. Neutrofil itu menandakan apa, eosinofil menandakan apa. Itu semua adalah clue ya, clue dari darahnya pasien. Nah, kemudian level yang sangat penting untuk kita tentu ada gula darahnya seperti apa, fungsi ginjalnya, fungsi hati, ya. Kemudian bagaimana proteinnya, albuminnya pasien, bagaimana elektrolitnya pasien, ya. Jadi itu semua dari hasil lab kita harus analisis, ya, karena semua terkait dengan metabolisme zat gizi. Jadi semua kita harus perhatikan. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang ya, penunjang ini penting juga ya. Jadi karena ini tentu akan membantu kita menegakkan diagnosis. Jadi tentu dari diagnosis, contoh misalnya, oh ini pasien ternyata ya dari ronsennya misalnya kita bisa di situ ya, apakah ada misalnya banyak di situ cairan ya, penumpukan cairan. Ini kan tentu meyakinkan kita lagi bahwa ini pasien memang harus dikeringkan atau harus diberikan diuretik misalnya,
atau untuk konsumsi cairannya nanti mungkin kita bisa batasi. Klinis yang lainnya. Jadi kalau fisik ya, untuk fisiknya pasien ya, tentu seperti biasa kita harus belajar ya, mulai dari kita nilai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi kita sudah belajar sama-sama kalau di rambut apa yang kita nilai ya. Kalau rambutnya mudah dicabut itu artinya pasien kekurangan nutrisi apa ya. Dia kekurangan mineral apa misalnya ya. Terus di matanya ada anemi ya. Anemi atau tidak, terus ada kait terus atau tidak. Ya, itu semua kita nilai. Nah, kemudian di bibirnya, lihat di bibirnya atau di mulutnya ada dehidrasi, ada selosis, ya, ada sariawan apa segala macam, ya. Terus lihat apakah ini kira-kira kurang vitamin C atau vitamin A, ya, penting sama kita nilai. Nah, kemampuan pasien juga bisa menelan atau tidak. Kemudian ya terus ke bawah ya, kalau misalnya sampai di dadanya misalnya, jadi kalau pasien kita dengar ya auskultasi, ronkia itu semua bermakna ya. Kita palpasi, kita perkusi itu semua ada maknanya ya, semua ada kaitannya dengan gizi. Bahkan baru kita inspeksi kita sudah bisa tahu ini pasien ada enggak kehilangan lemak ya, lemak subkutaneus ya, itu bisa kelihatan dari situ. Nah, tentu kalau seperti itu apa yang harus ditambahkan nanti pada saat kita menyusun menu ya. Jadi ada udem atau tidak, udem pun itu kita harus nilai ya. Apakah udemnya minimal ya, apakah hanya pretidial misalnya, ataukah sudah ada dorsum pedis ya, ataukah dia cuma asites misalnya, ataukah mungkin dia ada anasarka, itu semua harus kita nilai. Jadi semua yang kita dapatkan dari data objektif ini kita tulis semua ya. Nah, penulisan tulisnya apa yang kita dapatkan. Nah, nanti dari asesmen ya, jadi nanti semua data dari subjektif dan objektif itu yang kita tuliskan, itu kita pakai untuk menentukan, untuk melakukan asesmen. Ya. Jadi asesmen itu ada 3. Ya. Yang pertama, status gizinya. Ya. Di sini saya tidak tuliskan ya. Jadi asesmen itu terbagi 3. Yang pertama, status gizi. Ya. Kedua, status metabolik. Dan yang ketiga, status gastrointestinal. Ya. Jadi saya ulangi, ya. Jadi asesmen itu ada 3. Yang pertama status gizinya pasien, kedua status metabolik, dan ketiga status gastrointestinal. Ya. Jadi yang pertama status gizi. Status gizinya tentu kita nilai dari menghitung IMT pasien. Ya. Jadi harus selalu kita tentukan IMT-nya pasien berapa. Ya. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya kita ada satu komponen yang kita tidak dapat, ya, kita bisa memakai perkiraan berat badan berdasarkan lingkar lengan atas, ya. Dan lingkar lengan atas itu juga bisa kita tentukan untuk menentukan status gizi pasien. Jadi status gizi berdasarkan lingkar lengan atas, ya. Ini kita sudah pelajari ya di tingkat 1, ya. Bagaimana cara menentukan status gizi. Ya, jadi kalau misalnya ada IMT ya tentu ya sudah, ya tentukan status gizi berdasarkan indeks massa tubuhnya. Apakah pasien normalkah, ya, atau barangkali gemuk atau obesitas. Nah, yang kedua, status metabolik. Kalau metabolik itu selalu kita lihat dari data data objektif, ya. Lihat semua di situ. Apakah pasien ada anemi, ya? Apakah pasien ada hipoalbuminemi misalnya? Adakah misalnya peningkatan enzim transaminase? Ada gangguan fungsi ginjal, ya? Terus kemudian mungkin ada hipertensi misalnya, ya. Jadi tanda vitalnya kita lihat, wah ternyata dia punya tensi tinggi misalnya, berarti itu juga masuk dalam status metabolik, ya. Itu kita juga tulis di situ, ada hipertensi, ada dislipidemi, mungkin ada di situ diabetes misalnya, ya. Jadi semua data-data, ya, jadi dari laboratorium, dari pemeriksaan fisik, ya, yang menunjukkan sesuatu yang harus kita terapi itu masukkan dalam status metabolik, ya. Nanti kita taruh di situ. Nah, kemudian status gastrointestinal ini kita bisa temukan dari anamnesis, ya. Jadi mungkin pasien mengatakan saya mual muntah misalnya, mual muntah dokter, atau nyeri ulu hati, ya. Berarti tulis saja. Tapi kita lihat ini pasien masih bisa enggak makan, ya. Pasien apakah masih bisa makan via oral, ya. Masih bagus misalnya pasien penyerapannya, ya. Jadi paling kita tulis, oh berarti gastrointestinal ini masih berfungsi atau tidak, ya. Jadi cuma ada 2 sebenarnya. Apakah dia berfungsi atau tidak, ya, gastrointestinalnya. Jadi meskipun makannya sedikit tapi masih bisa lewat ya via oral, ya, ataupun enteral, kita katakan
ini masih fungsional dengan keluhannya apa? Mungkin dengan plus mual muntah misalnya. Ya, jadi gitu. Ya, jadi status gastrointestinal cuma 2 ya. Apakah gastrointestinalnya berfungsi atau tidak? Ya. Nah, tentu ada beberapa penyakit ya yang mengakibatkan pencernaannya tidak berfungsi. Ya, mungkin misalnya di situ ada penyakit ya, apakah itu ileus misalnya ya, ataukah ada tumor di situ ya di saluran pencernaan sehingga tidak bisa berfungsi, dia punya saluran pencernaan, maka kita tulis ya tidak tidak fungsional ya dengan parenteral misalnya ya. Atau jadi kalau misalnya pasien bisa makan atau bisa dipasangkan NGT ya. Ya, paling kita tulis di status gastrointestinalnya berfungsi dengan mual muntah misalnya. Nah, jadi kenapa kita harus tulis seperti itu? Karena ini nanti membantu kita pada membuat terapi. Ya, artinya apa? Kalau misalnya dia punya saluran pencernaan masih berfungsi, hanya pasien mual muntah kan tinggal kita aturkan, ya. Kita berikan makanan yang tidak membuat pasien mual, tidak membuat pasien muntah, dan kita aturkan juga jadwalnya, ya. Dengan pemberian obat-obatan, harapan kita obatnya masuk dulu, ya. Obat anti muntahnya masuk, baru kita berikan makanannya, ya. Sehingga kita punya asumsi bahwa makanan yang kita berikan ke pasien itu bisa dimakan, kemudian bisa berfungsi ya makanan yang kita berikan. Nah, sekarang planning ya. Jadi planningnya ini rencana terapi yang akan kita berikan. Jadi ini semua tentu berdasarkan dari data subjektif, objektif, dan asesmen. Tentu terutama planning yang kita berikan itu berdasarkan asesmennya. Ya. Nah, jadi asesmennya apa tadi ya? Pasien ada status gizi buruk misalnya atau gizi kurang. Tentu kita punya nanti planning, kita harus tingkatkan ya. Terus kemudian status metaboliknya apa? Pasien ada dislipidemi. Nah, berarti nanti kita akan tentukan bahwa yang akan kita berikan nanti pada pasien adalah semua yang zat gizi ya yang kira-kira bisa mengurangi kondisi dislipideminya. Ya, jadi ya kita akan menterapi berdasarkan asesmen kita lakukan. Ya, jadi untuk evaluasinya, jadi kalau misalnya kita sudah berikan diet pada pasien, ya artinya sudah ada SOP, ya. Esok harinya kita akan lihat, ya, atau mungkin 3 hari, ya 3 hari kemudian kita lihat lagi, ya apakah yang kita rekomendasikan atau kita resepkan itu, jadi kita kan sebagai dokter itu meresepkan, ya. Kemudian yang membuat semua, ya, membuat komposisinya apa segala macam itu teman kita ya dari gizi. Nanti kita lihat, jadi kita menuliskan apa yang kita butuhkan, teman ya teman sejawat kita, mitra kita ya dari gizi itu akan menerjemahkan apa yang kita tulis dalam bentuk makanan ya. Jadi jangan kita sebagai dokter jangan salah-salah ini ya. Karena kita yang melakukan anamnesis, kita lebih tahu bagaimana dia punya metaboliknya pasien, bagaimana dia punya patofisiologi apa segala macam. Jangan sampai kita salah-salah tulis ya. Karena apa yang kita tulis itu akan diterjemahkan oleh teman kita ya di dapur. Mereka akan membuat makanan sesuai apa yang kita tulis ya. Nah, tentu bisa kita request, saya mau makanannya seperti ini, saya mau seperti ini sesuai dengan seleranya pasien. Jadi kalau makan sudah datang ke pasien, ya kita tinggal lihat ini pasien bisa makan tidak, bisa enggak habis ya. Nah, nanti dari situ kan kita lakukan lagi evaluasi. Kalau misalnya sudah 3 hari, kita evaluasi lagi ya. Apakah masih ada yang belum terpenuhi? Ya, mungkin tadi awalnya pasien mual muntah ya, mungkin saat ini ketika kita visit ulang, pasien sudah tidak mual muntah, sudah membaik kondisinya. Ya, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang ya, berat badannya bagaimana, apakah sudah terjadi kenaikan atau belum. Ya, kita periksa labnya ya. Kalau misalnya labnya barangkali ternyata pasien sudah bagus ya, kondisinya sudah normal kembali, dia punya profil lipid ya. Artinya diet kita itu harus kita sesuaikan dengan kondisi yang terbaru ya. Jadi selalu ada evaluasi. Setelah kita intervensi beberapa hari kemudian kita harus lakukan evaluasi. Nah, jadi tidak selamanya apa yang kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Jadi makanya kenapa kita harus lakukan evaluasi. Apakah dia membaik atau barangkali bertambah ya kondisinya, bertambah tidak baik. Nah, ini tentu kita akan sesuaikan ya. Nanti kita sesuaikan komposisi nutrisi yang akan kita berikan ke pasien. Jadi sini sangat penting kerjasama antara kita, kemudian teman dari gizi, perawat yang melakukan evaluasi setiap hari kondisi pasien, dan juga tentu pasien dan keluarganya.
Nah, ini bagaimana perhitungan kebutuhan energi ya. Jadi untuk pasien ya yang dirawat di RS, ini untuk menghitung ya BE-nya, kita pakai rumus Harris-Benedict ya. Jadi ini ada nilai konstanta untuk laki-laki 66,5, untuk perempuan 655 ya. 13,7 kali ini berat badan. Berat badan dalam kilogram ya. Kemudian ini tambah 5 H. H itu tinggi badan dalam senti. Ya. Kemudian dikurang 6,8 A ini umur ya dalam tahun. Ya. Jadi perempuan laki-laki seperti ini, perempuan ini ya. Jadi nanti kalau ada kasus lihat dia laki-laki atau perempuan ya. Ya. Kalau dia laki-laki pakai rumus yang di atas, kalau perempuan pakai rumus yang di bawah. Nah, ini baru BE atau basal metabolic rate-nya ya. Kita belum melihat berapa kebutuhan totalnya ya. Nah, kalau kita mau tahu berapa totalnya itu masih harus kita perhitungkan faktor aktivitas dan faktor injurinya ya, terutama pada pasien yang sakit. Nah, ini ada dia punya ini ya. Jadi ini aktivitas faktornya ya. Jadi ini konstanta, tinggal kita sesuaikan ya. Jadi kalau pasien bed rest, ini di tempat tidur ya, itu 1,2 ya. Rawat jalan 1,3, pasien normal ya 1,5 sampai 1,75, kemudian yang aktif ya seperti kita itu 2 ya. Kemudian faktor injury ya. Ini ada ya, operasi minor 1,2 ya dan seterusnya. Nah, jadi untuk menghitung totalnya berapa kebutuhannya, yang tadi dulu yang BE-nya ya kita hitung, kemudian kita kali berapa aktivitas faktornya dan berapa faktor injurinya. Nah ini kalau pasien rawat jalan kita tidak pakai rumus Harris-Benedict ya, jadi bisa langsung seperti ini ya. Nah, cuman sebentar kita langsung belajar dulu untuk pasien yang di pasien yang dirawat inap maksudnya. Nah, jadi kemudian komposisi karbohidratnya, protein, lemak, nanti disesuaikan jenis penyakitnya pasien. Ya, kemarin kita belajar kalau misalnya pasiennya jantung, lemaknya tentu harus dibatasi, ya. Tapi kalau pasiennya paru-paru, apalagi ada COPD, ada pasien sesak, tentu yang harus kita batasi adalah karbohidrat, ya. Yang harus kita naikkan adalah lemak. Nah, kemudian jalur pemberian nutrisinya bisa oral, bisa enteral, ataupun parenteral. Jadi enteral itu kita pakai selang NGT, atau jadi NGT kan nasogastrik ya, jadi dari hidung masuk ke lambung, atau bisa juga kita pakai PEG ya. Jadi kalau PEG itu langsung ya, langsung selang kita dari kulit langsung masuk ke lambung ya, tidak lewat hidung lagi. Atau mungkin langsung dari kulit langsung masuk ke jejunumnya atau masuk ke ileumnya. Ya, tergantung kondisinya pasien. Tapi itu biasanya kita pakai pada pasien-pasien dengan tumor misalnya ya. Ini kalau ini kan paling ya pasien pakai nasogastrik saja kalau memang kita pakai enteral ya, karena pasien jantung kan anggap ini pasien jantung toh ya, tidak ada komplikasi di saluran pencernaannya atau tidak ada penyakit tumor atau kanker dan lainnya. Nah, kemudian bentuk makanannya ya. Jadi ada yang padat, ada semi padat, ada yang cair ya. Nah, ini kalau pasien yang dalam kondisi kritis, ya pasien jantung biasanya kita pakai cair dan semi padat. Tapi kalau pasien sudah membaik kondisinya, kita bisa dari semi padat dan padat. Ya, jadi ini kita sudah masuk ya. Jadi diet penyakit jantung tujuannya apa? Ya, jadi memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan kerja jantung. Ya, kalau pasiennya gemuk, kita turunkan berat badannya. Jadi tentu kita pakai standar BBI. Kemudian karena ini pasien ya namanya apalagi paya jantung ya, ada hipertensinya juga, jadi yang kita harapkan penembunan garam dan air itu bisa kita tangani. Nah, syaratnya ini energi cukup, proteinnya cukup ya, kecuali kalau misalnya pasien ada gangguan ya metabolisme protein ya, atau misalnya ada penyakit ginjal, ini tentu harus disesuaikan. Lemaknya ya, jadi bisa 25-30% dengan catatan kita pilihkan lemak baik. Nah, ini kolesterol rendah ya sudah harus, vitamin dan mineral cukup. Ya ini kalau misalnya ada hipertensi udem ya sebisa mungkin malah tanpa garam. Ya, makanan mudah cerna, tidak mengandung gas ya, seratnya cukup ya. Jadi pada pasien-pasien jantung itu biasanya diberikan obat pencahar ya. Ya jangan sampai pasien konstipasi. Ya jadi banyak pasien
pasien jantung itu kasihan, baik-baik pasiennya ya, tapi biasanya mereka ke kamar mandi, di kamar mandi tiba-tiba anfal ya. Mungkin kalau di kamar mandi pasien jatuh tidak ini lagi ya. Kenapa? Ini tadi pada saat di toilet misalnya ya, mungkin mau BAB konstipasi ketika dia mengedan, itu kan jantungnya ya, pembawaan pada jantung. Bisa kena lagi di situ. Jadi sebaiknya setiap pasien yang kita rawat itu kita berikan pencahar ya. Jadi dari gizi selain pencahar kita berikan cukup ya, seratnya cukup. Dan memudahkan pasien untuk BAB. Jadi caranya ini ditentukan ya, kalau memang misalnya pasien tidak memerlukan pembatasan cairan, ya tentu kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Ya kita bisa pakai 1 cc per 1 kalori. Ya, jadi ini yang harus kita hati-hati memang. Jadi pada pasien jantung yang pertama biasa cairan kita batasi ya supaya tidak membebani jantung. Kemudian ini tadi dietnya ya, bagaimana caranya supaya pasien itu tidak terjadi konstipasi. Ya. Nah kemudian di sini makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit. Ya. Jadi pasien itu ceritanya sudah sesak. Jadi jangan sampai diet yang kita berikan membuat pasien tambah sesak. Jadi biasanya kita berikan dalam porsi kecil. Ya. Jadi yang kita berikan itu porsinya kecil, tapi densitas energinya yang besar. Ya. Nah, di sini bila tidak bisa dipenuhi ya, maka kita bisa berikan enteral ya, parenteral juga bisa. Kemudian kita berikan suplemen ya, karena kita ketahui kalau misalnya semua via oral, padahal pasien yang sudah sesak ya, mungkin tidak bisa kita penuhi semuanya, sehingga mau tidak mau kita pakai suplemen ya, suplementasi. Ya, jadi jenis dietnya ya. Tolong nanti kalian punya tugas itu ditulis ya, tulis dan pahami. Jadi tulis di situ jenis-jenis diet ya dan indikasinya ya sebelum kalian masuk ke pembahasan soal-soal ya, tolong ya. Ditulis jenis-jenis diet jantung, indikasinya ya atau karakteristiknya seperti apa, baru kemudian kerja soal. Ya, ini 3, 4 ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi ini ada contoh kasus, nanti sebentar kasus 2 dan 3 kalian kerja sendiri. Ya. Jadi ada seorang laki-laki berusia 63 tahun ya, MRS dengan keluhan nyeri dada. Dialami 3 hari yang lalu. Nyeri menyebar ke punggung dan disertai rasa sesak. Saat ini nyeri telah berkurang, nafsu makan dan asupan makan sangat kurang karena mual. BAB belum sejak MRS dan BAK kesan kurang. Ya. Jadi ini hati-hati nih karena pasien belum BAB, jangan sampai pasien konstipasi ya. BAK-nya kesan kurang ya. Nah, ini hati-hati juga. Kemudian dari pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital ya. Tekanan darah 150/90 ya. Kemudian di jantung 120 kali per menit irregular. Ini kan khas ya penyakit jantung. Frekuensi nafas 32 kali per menit, suhu 36,9. Kemudian antropometrinya tinggi badan 165, lingkar lengan atas 37. Ya, jika ada lingkar lengan atas artinya pasien tidak bisa dilakukan penimbangan berat badan. Ini pasien berbaring ya. Lingkar pinggang 110 cm. Nah, ini ya. Jadi kalau ada lingkar pinggang seperti ini, ya kita harus ingat ya, obesitas sentral ya. Obesitas sentral itu parameternya apa ya. Jadi kalau parameternya laki-laki di atas 90 cm ya. Kalau perempuan di atas 80 cm. Jadi kalau sudah ada kayak begini, ini statusnya ini pasti obesitas ya. Jadi kayak ini, lihat ini saja ya. Nggak usah lihat hitung-hitung, oh ini berapa statusnya ini pasien. Kalau kita sudah ada clue-nya di sini lingkar pinggang, oh ini pasti pasien obesitas. Kenapa? Dia 110 cm, normalnya kan di bawah 90 pada laki-laki. Nah, kemudian pasien memiliki kebiasaan merokok sejak usia 20 tahunan. Nah, ini kan semua faktor risiko ya. Kadang bisa menghabiskan rokok lebih 20 batang sehari. Hampir setiap hari pasien mengkonsumsi daging, jeroan, gorengan, dan minum soft drink. Jarang mengkonsumsi sayuran. Pasien juga jarang olahraga. Nah, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium mendapatkan kolesterol total 312, HDL 25, LDL 165, TG 300. Nah, ini harus kita lihat subjektif apa keluhan pasien apa ya. Jadi kembali ke skenario kau lihat ya, untuk subjektifnya apa keluhannya pasien ya.
Kemudian objektif, ya. Kalau objektif, lihat dari pemeriksaan fisiknya pasien, ya, data labnya apa, antropometrinya apa, itu semua kau tulis. Ya, jadi ingat, untuk antropometri kau tuliskan saja tadi apa, berapa tinggi badannya, berapa lingkar lengan atasnya, berapa lingkar pinggangnya pasien, ya, itu antropometri. Nanti di asesmen, ya, baru kita nilai, ya, dari data labnya itu apa yang kita simpulkan, ya, dari pemeriksaan fisiknya apa yang kita simpulkan, ya. Tidak apa tadi dari ya ini kan tentukan diagnosis medisnya apa, ya, kira-kira dari skenario tadi itu apa diagnosisnya, ya. Kalau kita belum yakin, tulis suspek, ya, suspek apa, ya. Kemudian diagnosisinya ya ini tadi berdasarkan lingkaran atas apa, ya, metaboliknya, labnya apa, ya. Kemudian status gastrointestinalnya, ya, tadi ini pasien masih bisa ya makan, ya, meskipun ada mual muntah. Jadi kita bisa tulis berfungsi dengan atau fungsional dengan mual muntah misalnya. Ya. Jadi tadi ada tanda vital juga ada hipertensi, ya. Jadi ada tadi hipertensi, apalagi tadi ya ada hipertensi, ya. Ini juga ada. Apa kalau di atas 120 istilahnya? Ya. Ini juga apa namanya? Ya. Jadi cari itu. Kemudian untuk labnya, kalau ini apa namanya? Ya. Nah, ini kalau sudah ada 2 yang tidak benar, ya, berarti kita katakan dia dyslipidemi. Ya, dalam kurung apa? Ini kan dia tinggi, ini rendah, ya. Ini tinggi juga. Nah, kemudian terapi gizi, ya. Jadi di sini untuk menentukan terapi gizi, tentukan dulu berat badan berdasarkan lingkaran atas, ya. Kemudian BBI-nya untuk menentukan kebutuhan protein. Nah, kemudian kita hitung, ya, pakai rumus ini. Misalkan dia laki-laki pakai rumus ini. Ya. Kemudian hitung KIP-nya, ya. Hasil yang kita dapatkan di sini kita kali dengan 1,2 kali 1,3. Nah, kemudian tentukan komposisi makronutrien. Contoh, ya, karbonnya 60, protein 10, lemak 30. Nah, kemudian tentukan, ya. Jadi tentu kalau sudah dapat ya berapa, jadi tadi kan kita dapat ya berapa hasilnya, ya. Dari perhitungan tersebut, kita tentukan 60% dari itu berapa, 10% dari itu berapa, lemaknya berapa, ya. Tapi sebaiknya kita untuk penghitungan protein, tentu kita hitung dulu dari BBI-nya, ya. Tadi kalau kita sudah belajar bisa 0,8 kali BBI, ya. Atau pakai 1 ya, 0,8 sampai 1, ya, 1 gram kali BBI. Itu berapa persen dari total kalori, ya. Kalau sudah dapat itu, tentukan karbohidratnya, sisanya itu adalah lemak. Ya. Nah, kalau sudah dapat berapa persen kalorinya, baru kita tentukan berapa gramnya. Ya. Berapa gramnya, oh, tidak ada contohnya. Kita tentukan berapa gramnya, kemudian untuk menentukan berapa gram untuk karbohidrat, tentu yang tadi hasil dari kalori kita bagi 4, kalau protein kita bagi 4 juga, lemak dibagi 9. Itulah berapa gram per hari yang harus diberikan pada pasien. Nah, dari situ kemudian kita bisa susun dalam bentuk menu makanan. Ya. Tentu kalau ada hipertensi, diet rendah garam berapa, ya, berapa gram yang kita berikan natrium per hari. Nah, tugasmu yang kau buat, ya. Kasus 2 dan kasus 3. Ya. Di sini sudah ada ditentukan, ya, tinggal kasih kalian masukkan. Ya, untuk faktor aktivitas, ya, sama faktor injurinya samakan dengan kasus sebelumnya. Kalau ini sudah ditentukan malah untuk proteinnya kau pakai 1 sampai 2 gram, ya. Jadi kau bisa kasih 2 karena ini ada ascites, ada udam, ya. Ada ini banyak sekali dia punya ini. Jadi sebisa mungkin kau hitung dulu, ya. Kalau sudah dapat BBI-nya berapa ini pasien, mana? Ya, ini sudah ada kan, sudah ada tinggi badannya, kau tinggal hitung ya berapa BBI-nya. BBI-nya kau kali dengan 2 misalnya, 2 gram. Nah, itu tentu kita sudah dapat ya berapa gram untuk protein. Jadi anggaplah misalnya ya saya belum hitung ini berapa gram protein kau dapatkan itu berapa persen ya dari total kalori, supaya kita bisa menghitung nanti berapa karbohidratnya, berapa lemaknya. Oke. Jadi sebenarnya saya bagikan. Ada yang mau bertanya silahkan. Atau ada yang belum
tahu bagaimana cara mengerjakan yang tadi? Ya, silahkan. Siapa? Mira Surya. Permisi dokter, baik dokter, terima kasih atas kesempatannya dokter. Permisi dokter, saya masih bingung yang komposisi makronutrien itu dokter, yang cara menghitung persennya itu dokter. Terima kasih dokter. Ya, tunggu saya carikan dulu slide yang kira-kira ada ya. Ya, baik dokter, terima kasih dokter. Ini dilihat enggak? Tapi dokter, terlihat dokter. Ya, tunggu dulu saya. Jadi ini contoh ya, bagaimana cara menghitung kalori sehari pasien. Jadi ini kan ada juga kasus ya. Nah, kan sama ini, subjektifnya apa, objektifnya apa, kemudian status isinya. Ya, jadi ini kan tadi ya contoh. Ini contoh ya. Jadi subjektifnya laki-laki, usia sekian, kelas utamanya apa ya. Jadi objektifnya sudah ada antropometrinya ya. Kita hitung berapa berat badan ideal ya, mendapat MT-nya. Ini sama ya, kurang lebih kayak tadi lah ya kasusnya. Asesmennya tentu berdasarkan dari tadi MT-nya ya. Metaboliknya mungkin ada hipertensi, ada dislipidemi ya kayak gitu. Jadi lihat ya apa yang ada di fisiknya pasien ya, apa yang ada di antropometrinya pasien, labnya. Nah ini tadi ya. Jadi ini kan ada yang tadi BEE atau BMR ya. Jadi ini sama yang laki-laki kasusnya ya. Jadi ini berat badannya dalam kilogram ya. Jadi masukkan dulu ini ya. Tinggi badannya dalam senti, kemudian ini usia ya, usianya pasien. Jadi kalau sudah dapat ini dikali ini kurang ya. Nah sudah hasilnya sekian ya. Nah, kemudian kita kali ya faktor aktivitas, kemudian faktor injury atau stres ya. Tadi saya bilang ini kita sudah tentukan ya, di kasus tadi sudah ada. Kau ikuti saja di contoh 1 ya. Jadi yang tadi hasilnya untuk totalnya ya kita kali hasilnya sekian. Ya, ini biasa kita lakukan pembulatan. Ya. Nah, berikutnya tadi saya katakan yang pertama harus kalian hitung adalah protein ya. Jadi kasus pertama ada 0,8 ya. Kemudian ada kasus berikutnya itu yang sampai 2 gram ya. Jadi hitung dulu ya berapa gram ya, berapa proteinnya. Jadi contoh misalnya tadi, jadi kalau protein itu harus dikalikan dengan BBI-nya pasien. Makanya tadi saya katakan sudah ada tinggi badannya, tinggal kau hitung BBI-nya berapa ya. Jadi tinggal dikali. Jadi misalnya tadi dia butuh misalnya 1,5 misalnya ya, 1,5 gram, maka kau tinggal kali 1,5 kali berapa berat badan ideal pasien. Kalau pada kasus ini kita pakai 1 gram ya. Jadi 1 gram kali BBI-nya berapa? Karena ini BBI-nya untuk kasus ini 58,5, ya tentu 58,5 ya. 1 gram itu kalau dikalorikan itu kan 1 gram sama dengan 4 kalori ya. Jadi dikalilah ya, ini hasilnya tadi dikali 4 kalori, kita sudah dapat sekian kalori. Ya, ini kita mau cari berapa persentasenya ya. Tadi kan sudah dapat ya berapa total kebutuhan harian. Nah, tinggal itu dibagi ya, 234 per total kalori harian, sekitar 11%. Ya, lakukan pembulatan. Nah, tadi saya katakan kalau sudah dapat berapa proteinnya, tinggal cari karbohidrat sama lemak ya. Tadi kita sudah sepakat pakai 60 ya, 60 karbohidrat. Berarti sudah ada 60, sudah ada 11, berarti kan sudah 71. Sisanya berarti 29% itu berupa lemak ya. Nah, ini kita sudah hitung satu-satu ini ya. Jadi berapa untuk karbohidratnya ya 60% ya. 60% dari total kalori berapa ya, hasilnya sekian kalori. Kalau kita mau jadikan gram, ini dibagi 4 ya.
Jadi 330 gram. Sama lemak tadi kita sudah hitung ya, tinggal 29%, ya. Jadi 100% itu terdiri atas protein, lemak, dan karbohidrat. Ya. Jadi sudah Permisi, ada dokter. sisanya, sudah. Iya, kenapa? Nak? Mohon maaf sebelumnya dokter, ini PPT-nya masih di praktikum gizi blok 7 dokter. Oh, belum pindah ya. Iya dokter. Tunggu. Kalau ini, tidak kelihatan ini? Skenario 2-nya. Permisi dokter, tidak dokter. Tunggu. Nah, ini kelihatan enggak? Kelihatan? Permisi dokter, iya dokter, terlihat Oke. dokter. Nah, pokoknya kalau ada yang tidak jalan, bilang memang. Nanti kita sudah jalan kemana. Ya. Ini tadi sudah paham ya, ini ada kasusnya. Ya. Jadi ada usianya 55 ya, tinggi badan, berat badan ya. Jadi tadi saya bilang untuk BB-nya kan lihat dari tinggi badan saja ya. Sudah ada. Nah, ini Nah, ini lihat planning. Tapi dokter lihat dokter. Ya, jadi tadi yang saya jelaskan ya. Jadi masukkan dulu di BMR-nya. Ini sudah ada. Jadi kasusnya kalau obesitas kita bisa pakai BBI ya. Jadi ada yang kita masukkan BBI-nya ya. Tinggi badannya berapa, usia. Ini sudah dapat tadi ya hasilnya. Ini juga untuk KET-nya ya. Jadi totalnya kita sudah kalikan faktor aktivitas 1,2, faktor stres atau injurinya 1,3. Hasilnya ini. Ya. Ini juga kita sudah bulatkan menjadi 2.200. Ini kelihatan komposisi makronutrien. Kelihatan? Terlihat dokter. Oke, ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau kita pakai protein 1 gram, ya kali dengan berat badan idealnya. Tadi BBI-nya 58,5, jadi tinggal kali 1 kali 58,5. Kalau tadi tugasmu ada yang kita pakai 1 sampai 2, terserah mau pakai berapa. Mau pakai 1,5 boleh, mau pakai 2 boleh. Ya, kali dengan berat badan ideal. Nah, itu kalau sudah dapat, kan dapat gram ya, berapa gram. Jadi ingat, untuk 1 gram protein itu sama dengan 4 kilokalori. Jadi kalau mau jadikan kalori, ya kali saja 4. Ya. Dapatnya sekian, ini per total kalori. Ya. Dapatnya 10,6% atau sekitar 11%. Ya. Kita mau tentukan komposisinya. Kalau karbohidratnya 60%, itu berapa kalori? Ya tinggal dikali. Ya. 0,6 kali total kalori dapatnya sekian. Ya. Nah, kalau sudah sekian, berapa gram? Ya tinggal dibagi 4 lagi. Karena 1 gram karbo sama dengan 4 kalori. Dapatnya 330 gram. Ya. Nah, terus lemaknya tadi. Ini kan sudah 60 tadi karbo. Protein sudah 11. Berarti sisanya tinggal 29. Ya, 29%. Nah, ini kan ya tinggal dicari lagi untuk berapa kalorinya. 29% dari total kalori. Ya, atau bisa juga tadi yang 2.200 dikurang 330 dikurang 234 berapa. Ya. Hasilnya 638 kalori. Ya, itu berapa gram ya? 1 gram lemak itu 9 kalori ya. Jadi dapatnya 71 gram. Nah, kita sudah dapat ini. Kalau kita mau buat dalam bentuk menu kan bukan kalori ya. Kalau kita mau bikin menu itu gram. Berarti karbohidratnya 330 gram, protein 58,5, lemaknya 71 gram. Ini sehari yang harus dikonsumsi pasien ya. Nah, kalau seperti ini modelnya tinggal ini saya aku kasih ke misalnya ada perawat atau dari gizi ya, nutrisionis, sudah kasih saya ini pasien saya butuh sekian kalori, atau meskipun cuma ini kita berikan, mereka sudah paham harus seperti ini ya. Tapi lemak ini harus kau jelaskan ya, berapa kolesterol yang kau butuhkan ya, berapa SFA-nya, berapa PUFA-MUFA-nya, itu ada di kuliahmu kemarin ya, supaya mereka tidak kasih SAFA semua di situ ya, bukan lemak jenuh semua atau kolesterol semua ya. Sama dengan protein, ya kau bisa tanya berapa yang kamu protein hewani, berapa nabati ya, itu penting. Nah, natrium berapa ya, serat berapa, kalau kamu tahu kebutuhan serat berapa, kemudian cairan ya bisa kita pakai 1 cc per 1 kalori, jadi berapa kalori ya pakai sekian ya. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk 1 cc 1 kalori misalnya 2.200 ya, dia butuh kalori, berarti 2.200 cc per hari ya, begitu. Kira-kira dipaham ini?
Nah, perwakilan Mira, paham enggak? Kira-kira saya bisa dipaham? Soal. Ya. Permisi dokter. Mm-mm. Kalau yang ini dokter, kalau yang karbohidrat, lemak, protein itu beberapa dari kami paham dokter, tapi kalau yang kayak seperti natrium dan lain sebagainya Oh itu iya. nilainya itu tahu dari mana ya dokter? Mohon maaf Nah, sebelumnya dokter. iya. Jadi kalau ini kan kita belum masuk diet natrium ya, diet rendah garam kita belum masuk. Jadi kok ikut saya teorinya dulu ya. Cari di apa namanya, kemarin di kuliah kan ada toh. Kok tinggal tulis di situ maksimal berapa natriumnya gitu ya. Karena harusnya ada tambahan ini, satu lagi praktikum, diet rendah garam. Cuman itu saya pending nanti di blok 11 lah kalian dapat ya. Nanti barangkali nanti blok angkatan 2021 baru kita gabung di kardiovaskular, nanti di situ masuk juga diet rendah garam. Ya, untuk sementara kalian lihat saja nanti di ini nah, di teori yang kemarin yang kita kuliahkan ya, berapa gram gram untuk garamnya per hari. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Suplementasinya. Ya, lihat juga di kuliah ya, suplementasi apa yang bisa diberikan pada pasien ini. Oke, Gania, silahkan. Permisi dokter, izin bertanya dokter untuk batas pengumpulan tugasnya dokter. Oh iya, jadi begini ya, ini ditulis tangan ya, jangan diketik ya. Jadi tadi saya sudah jadi depan itu namamu, stambukmu ya, terus kemudian tugas apa, terus di halaman pertama di tugasnya tulis yang tadi yang saya bilang ya, jenis-jenis diet jantung, kau harus tulis tangan itu ya, jenis-jenis diet jantung yang tadi ada di sinilah ya, atau kamu milih buku praktikum juga boleh. Terus kemudian masuk di kasus. Ini kan tugasmu ada dua toh, kasus 2 dan kasus 3 ya. Maksimal pengumpulan ini kan praktikumnya sampai jam berapa? Kalau di jadwal. Nah, sampai jam itu. Nah, terus nanti dikumpulnya boleh perorangan, tapi kalau mau per kelompok boleh, tapi tetap dikerja sendiri-sendiri, ya. Jadi tiap orang masing-masing kerja, ya. Tapi Anda datang mengumpulkan, nanti kumpulnya di sini di resepsionis di dekanat ya. Nanti akan saya taruh di situ map, taruh di situ. Terus ada di situ nama sama jam pengumpulan, nama, stambuk, jam pengumpulan. Nah, itu untuk ngumpulnya boleh diwakili ya, boleh per kelompok datang sependak rame-rame ya, kayak gitu. Terus teman-teman yang tidak ikut silahkan juga ikut mengerjakan ya. Nah, jadi nanti tetap dibagi ini PPT-nya, suruh temanmu juga kerja nah. Ya. Jadi saya tetap akan menghitung ya, jadi kehadiran tetap saya lihat dari berapa tugas yang terkumpul. Oke. Nah, cuma tentu berbeda antara yang ikut dan tidak ya. Bukan beda ininya, tetap saya perhitungkan kehadiran ya. Cuma barangkali untuk sampai ilmiah atau tidak, itu tugas kalian yang hadir di sini menyampaikan, menjelaskan ke temanmu yang tidak sempat masuk ya. Ya, jadi tidak apa-apa ya untuk teman yang belum masuk, silahkan diajari. Nah, itu tugas kalian mengajari mereka. Oke, siapa yang angkat tangan? Putri Aswariah, silahkan. Tapi dokter, mohon maaf sebelumnya Yeah. dokter, izin bertanya dokter, untuk kan tadi disuruh untuk tulis jenis-jenis diet jantung dokter. Ini kita tulis saja yang dari PPT-nya dokter atau kita harus cari dengan sumber lagi dokter? Tidak usah kok cari yang lain. Pokoknya ambil yang dari PPT sama di buku praktikum ya. Kurang lebih sama itu isinya. Jangan terus apa lagi? Izin dokter, untuk tugasnya ini kita tulis di kertas apa dokter? Kalian saya sepakat seragamnya apa bagusnya. Apakah mau HVS atau yang apa? Yang terserah, yang penting seragam ya. Ingat ya, pokoknya kalau bisa terakhir jam 4 deh, kalau karena di jadwal jam 4 kalau tidak salah ya. Ya. Jadi harapannya hari ini sudah selesai punya ya. Cuma itu lagi tolong dikerjakan baik-baik. Kalau sudah bagus saya lihat kalian punya, saya tidak akan kasih lagi ujian ya. Artinya kalau ada yang asal-asal kerja, yang tidak bagus saya kasih ujian ulang. Ya. Ada yang mau bertanya lagi?
Ya. Yang 25 orang yang belum masuk itu tolong juga dicatat namanya ya. Berapa orang yang tidak masuk dan 6 ya. Tolong catat namanya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi sedikit. Ini kan hanya karena keterlambatan saja masuk ya. Mungkin sinyal atau apa sehingga mereka kurang ini. Oke, saya kira cukup ya. Silahkan dikerjakan ya. Saya tunggu sampai jam 4 lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi dokter. Ya, masih ada, silakan. Mohon maaf sebelumnya dokter. Apakah soalnya ditulis juga atau bagaimana dokter? Tulislah ya. Tulis. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Oke.